Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah problemnya seperti ini ya. Raja hitam ditemanin oleh benteng berada di D5 dan raja hitamnya di A1. Sementara untuk buah putih raja berada di B6 ya. Dan dia mempunyai satu pion berada di C1. Satu langkah lagi akan berpromosi menjadi menteri ya, atau perwira lainnya. Nah, sepintas di sini adalah hitam kayaknya menang ya. Namun setelah kita teliti, setelah kita amati, raja hitam dan bentengnya salah melangkah. Ini akan kalah ya. Dan dia berusaha untuk remis atau draw. Di sini hitam berusaha untuk menang atau remis ya, jangan sampai hitam kalah. Nah, sementara bagaimana caranya ini raja putih ini melindungi ya pion putih yang tinggal satu langkah lagi akan menjadi menteri, dan bagaimana caranya agar pion ini tidak sia-sia menjadi untuk berpromosi menjadi menteri atau perwira lainnya. Nah, di sini di saat krisis seperti ini, dua-duanya juga krisis ya teman-teman. Bisa saja kalau misalnya putih salah melangkah, pion akan kemakan dan berarti draw, atau mungkin sebaliknya hitam bisa menang dan juga seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah ini remis atau menang? Apakah hitam menang atau putih yang menang? Yuk kita saksikan, kita analisa dulu ya. Kalau seandainya benteng hitam ke D6, nah ke situ, kemudian raja putih maju ke B7 berusaha agar pionnya tidak lepas dari pengawalan, maka di sini langkah terbaik benteng hitam adalah ke D7, melakukan pin ya, open skak. Nah, di sini sudah jelas pion akan kena ya teman-teman ya. Nah, itu buah putih, raja putih ini kalau langkahnya seperti ini dia salah jalan, bukan langkah terbaik. Oke, kalau di sini berarti benteng makan pion dan akhirnya terjadi remis. Namun coba kita lihat langkah berikutnya ya, kita ulangi lagi ke posisi awal. Nah, seperti ini teman-teman ya. Benteng melangkah duluan ya, hitam ini melangkah duluan ya teman-teman ya. Tetap langkahnya ke sini dia. Nah, raja putih mencoba menjauh ke ini untuk melakukan manuver atau akselerasi ya, yang memancing benteng supaya tidak memakan pion ya. Maka benteng hitam langkah terbaik adalah terus melakukan sak. Nah, apabila raja putih mendekati benteng ya, mendekati benteng ke C6 ataupun ke C4, misalnya ke sini ke C6 ataupun ke C4 ke sini, maka benteng ini akan berlari menjauh raja ke D1. Nah, ke situ. Tujuannya sudah jelas bukan ya? Kalau seandainya pion menjadi menteri atau perwira lainnya, maka di sini benteng akan melakukan skak ya, dan menteri akan hilang ya. Nah, akhirnya hitam yang menang itu ya, kalau putih melakukan seperti itu. Oke. Tapi di sini raja putih tidak melakukan itu teman-teman ya. Dia terus melangkah ke sini. Ya, ini langkah terbaik putih. Sama benteng terus dikejar. Nah, diskak terus. Kemudian raja putih terus mendekat ke raja hitam. Sama benteng dikejar terus. Ya. Baru di sini raja putih mendekati benteng. Awas jangan sampai ke
C4, tapi cerdiknya Raja Putih itu mendekati benteng ke sini. Sudah jelas ya tujuannya ya. Benteng tidak akan bisa memakan pion ya, dan tidak akan bisa lari ke D1. Nah, itu tujuannya ya. Nah, di sini benteng juga lebih cerdik lagi teman-teman. Dia melakukan ini. Dia melangkah ke D4. Nah, teman-teman, kalau seandainya Raja Putih di sini mempromosikan pionnya menjadi menteri ke sini ya, maka akan dilakukan sekak seter oleh benteng dengan mengorbankan diri ya. Mau tidak mau ini harus dimakan dan terjadi remis. Nah ya, karena Raja Hitam sudah tidak bisa bergerak ke A2 ataupun ke B1 ya, karena jalannya ya sudah terkepung. Nah, itulah ya teman-teman. Jadi yang diharapkan untuk hitam seperti itu. Tapi nah di sini Raja Putih ini ternyata mempromosikan pionnya tidak menjadi menteri teman-teman ya. Ya, kalau disekak ke sini ya otomatis menjadi benteng. Raja Hitam kalah ya. Ya. Tahuan ya. Nah, tapi setelah Raja Hitam mengetahui pion putih yang tidak menjadi menteri, dia memilih ke sini teman-teman. Langkah terbaiknya memilih ke A4 ya, untuk menutupi skakmat yang dilakukan benteng ke A8. Tapi langkah terbaik putih adalah, kecerdikan putih adalah yang dijalankan Raja mendekati benteng ke B3 ya, sekaligus untuk mengusir. Nah, setelah ini benteng hitam mau lari kemana teman-teman ya. Seandainya dia lari misalnya ke jalur A, ke A5, ke A6 ya misalnya, atau ke A7, tetap Raja Hitam mati disekak oleh benteng ke C8 ya. Bagaimana kalau seandainya benteng hitam ini dari A4 lari ke arah kanan ya, ke samping kanan, mau ke C4 ya, mau ke D4, E4 dan seterusnya. Tetap saja teman-teman ya, kita coba ke sini ke D4 ya, tetap disekak mat ya. Ya. Atau misalnya langkah terbaiknya ke sini ke C3 dimakan ya. Nah, Raja Hitam masih bisa lari ke sini ke B1. Ini benteng akan mundur selangkah atau maju selangkah saja teman-teman ya. Misalnya ke sini nih. Nah, otomatis kan Raja Hitam tidak bisa melewati jalur C ya, karena sudah diblokir sudah dipegang oleh benteng. Otomatis dia balik lagi ke sini dan skak ya. Atau walaupun tidak maju, benteng tinggal mundur selangkah aja, misalnya benteng mundur selangkah ya ke situ, dia juga Raja Hitam akan balik lagi dan tetap melakukan skakmat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi matinya sungguh luar biasa ya, di luar perkiraan kita, di luar akal sehat kita, katakan di luar akal kita. Sungguh tidak terjangkau pemikiran seperti ini ya. Jadi walaupun sebagai putih, pion hitam ini selamat ya dari pembunuhan, dari ancaman benteng. Oke teman-teman, pokoknya sampai di sini dulu. Semoga bisa menghibur. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching.